Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kisah horor. Oke, masih bersama Ana di sini yang akan membacakan cerita horor email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcastkisahhoror@gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah horor dan DM Instagram Ana Olive. Hari ini udah masuk hari Selasa ya, tanggal 30 Juni 2020 jam 12:36 dini hari. Yap, seperti biasa aku membacakan cerita horor lewat tengah malam. Biar apa? Biar kalau ngebacainnya itu lebih dapet horornya. Selain itu juga menghindari suara-suara bising di luar gitu deh. Udah akhir bulan ya. Kantong udah mulai menipis. Apalagi yang nganggur nih kayak gue. Gak dapet gaji, gak bisa beli ini itu, gak bisa jajan, kuota aja gak bisa beli. Sedih deh. Oke. Ini udah banyak banget email yang masuk ya. Aduh, terima kasih banyak. Ternyata itu pendengar podcast kisah horor itu ya banyak lah. Banyak banget. Aku kira itu gak bakalan se-booming ini ya, walaupun followers Instagram masih 30-an, tapi gak apa-apa lah, yang penting podcast aku udah dikenal, udah masuk peringkat podcast juga. Minggu lalu sekitar 4 hari lalu lah, 5 hari lalu tuh peringkatnya 130, langsung turun jadi 150, terus kemudian beberapa hari kemudian naik lagi 134, dan tadi aku cek turun lagi jadi sekitar 150-an lah. Jadi buat pendengar semua ya, jangan bosan ya kalau aku ngebacain ceritanya. Mungkin dalam cara pembacaan ceritanya, pembawaannya, terus intonasinya mungkin agak kurang greget kali ya, kurang dapet horornya ya, aku minta maaf. Aku masih belajar dan aku harap buat yang sudah kirim cerita bisa nerima ya, untuk pembawaan ceritanya ini bisa ditangkap dengan baik kayak gitu ya. Terus ya sebelumnya juga terima kasih banget. Pokoknya itu setiap hari aku pasti berterima kasih buat pendengar-pendengar semua yang sudah setia dengerin podcast kisah horor, yang apalagi yang udah kirim-kirim cerita. Terima kasih banyak, berarti podcast kisah horor masih dipercaya untuk membawakan cerita kalian semua. Cile. Oke, sebenarnya sih jadwalnya kemarin ya aku mau bikin podcast, cuma kemarin itu kebetulan aku ke Malang ya, ke Batu, mau cek lokasi buat explore, buat video terbaru, cuma belum dapet lokasi yang pas ya. Kemungkinan minggu depan lah nyari lokasi yang greget banget kayak gitu. Soalnya aku tuh orangnya ini biasanya kalau masuk tempat lokasi gitu langsung nekat, nggak pakai izin gitu kan, langsung manjat pagar apa segala macam. Kalau di Surabaya sih emang kayak gitu ya, tapi kalau di Malang itu sebagian besar itu ada yang ngejaga gitu. Jadinya ya mau nggak mau harus melewati tahap perizinan dulu gitu kan. Apalagi kan aku eksplornya itu solo ya. Aku nggak punya tim, jujur aku nggak punya tim. Paling itu kalau aku eksplor ada temennya itu kalau dia ikut, maksudnya ikutnya ini dia mau eksplor juga gitu kan, sesama konten kreator. Cuma nanti masuknya sendiri-sendiri tetap. Cuma selama ini aku sih datangnya cuma sendirian, nggak ada tim. Aku nggak punya tim, ribet suy pakai tim. Nanti aja lah kalau udah ada penghasilan baru pakai tim. Kan nggak enak juga kan kita punya tim tapi kita nggak bisa ngasih budget lagi ke dia, ngasih imbalan lah, kan nggak enak juga. Oke, udah ada 3 cerita yang aku pilih dan lumayan ya ini ceritanya. Aku
aku biasanya kalau dapet email, dapet cerita horor, entah itu dari email, entah itu dari DM, nggak pernah aku baca dulu. Langsung aku baca, langsung aku buka, aku langsung baca. Karena apa? Kalau aku baca dulu, nanti kan udah tahu ceritanya. Jadinya itu malah nggak penasaran gitu loh. Penasarannya tuh udah kebayar, jadinya kurang srek lah, kurang enak gitu ngebacainnya. Jadinya ya langsung aja aku baca. Makanya kadang itu kalau aku ngebacain itu agak ribet ya untuk masalah intonasi, tanda bacanya, jedanya itu ribet karena kadang itu ada yang ngirim ceritanya itu nggak pakai tanda baca, kadang itu penempatan tanda bacanya itu nggak tepat, jadinya itu kayak apa ya, kayak kurang enak gitu loh didengernya. Oke, langsung aja ke cerita pertama ya. Cerita pertama datang dari email dan kali ini dari seorang cowok. Hai Kak Ana, tolong jangan disebutkan nama aku ya. Langsung aja ke ceritanya. Ini cerita tentang salah satu teman yang ada di sekitar desaku. Jadi, ada 2 orang sahabat. Sebut saja namanya Hasan dan Ali. Mereka sudah bersahabat sejak SMA dan berlanjut hingga bangku kuliah. Walaupun mereka tidak satu kampus, namun mereka masih menjalin komunikasi dengan baik. Suatu hari, Hasan mengajak Ali pergi mengikuti acara tablik abar yang diadakan oleh kampusnya. Namun karena Ali sibuk mengerjakan tugas kuliah, dia tidak bisa pergi bersama dengan Hasan. Akhirnya hari itu, Hasan pergi sendiri dengan mengendarai sepeda motor ke kampusnya. Dia mengikuti acara tablik abar hingga selesai dan bermaksud untuk pulang ke rumahnya. Saat itu hujan mulai turun rintik-rintik. Namun Hasan tak menghiraukan dan tetap melajukan motornya. Perjalanan berlangsung lancar hingga di persimpangan dia berpapasan dengan sebuah truk yang melaju cukup kencang dari arah berlawanan. Dia kaget dan langsung menginjak rem. Namun naas, karena jalanan yang licin, ban motornya selip lalu terpelanting masuk ke dalam kolong truk dan Hasan meninggal seketika. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aduh, ya. Warga yang melihat kejadian itu segera berkumpul untuk menolong korban. Hasan berhasil dikeluarkan dari kolong truk dan segera dilarikan ke rumah sakit. Ali yang sore itu mendapat kabar kecelakaan yang menimpa sahabatnya segera meluncur ke rumah sakit. Namun, sampai di sana, dia menemukan sahabatnya sudah terbujur kaku di kamar mayat. Hal yang paling membuat Ali sedih adalah jenazahnya sahabatnya dalam keadaan tidak utuh. Karena bagian pergelangan dan kaki kanannya tidak ada. Kemungkinan terpental saat dia terperosok ke kolong truk. Setelah dicari berjam-jam di TKP, namun tetap tidak menemukan bagian tubuh yang hilang. Jenazah Hasan terpaksa dimakamkan dalam kondisi tidak utuh pada keesokan harinya. Malam itu diadakan doa bersama untuk mendoakan almarhum. Sejak saat itu, Ali yang saat itu tinggal di kos mulai sering merasa diawasi seseorang dari balik jendela kamar dan juga nampak seperti ada bayangan orang di balik korden. Namun, saat dilihat tak ada seorang pun. Hal itu terus berlangsung hingga hari ketiga kematian Hasan. Saat itu Ali yang sedang bergadang karena mengerjakan tugas kuliah sudah merasakan hal yang tidak enak. Bulu kuduknya pun mulai berdiri dan udara di sekitarnya terasa lebih dingin dari biasanya.
Ali berusaha acuh dan fokus pada tugasnya. Namun tiba-tiba lampu mati dan suasana menjadi mencekam. Ali sedang berusaha mencari senter. Saat tiba-tiba dia mendengar ada suara orang yang memanggil namanya. Ali terdiam dan tiba-tiba muncul sosok Hasan di balik jendela kamarnya. Wajahnya pucat dan bibirnya membiru. Ali yang melihat hal itu hanya diam terpaku dan badannya tak bisa digerakkan. Dia hanya membaca doa dalam hati. Hasan masih ada di balik jendela dan dengan bibir yang bergetar dia berkata, "Ali, tolong carikan kakiku yang terlepas. Kakiku ada di rerumputan yang ada di pinggir jalan tempat aku mengalami kecelakaan. Tolong aku, Ali." Setelah mengatakan hal itu, Hasan pun menghilang. Lampu kembali menyala dan Ali pun bisa menggerakkan tubuhnya lagi. Keesokan harinya Ali pergi ke TKP dan mencari kaki Hasan di rerumputan. Dan setelah cukup lama mencari, dia menemukannya di balik rerumputan yang tinggi. Ali segera menemui keluarga Hasan dan menguburkan potongan kaki itu bersama jenazah Hasan. Malam itu Hasan kembali menemui Ali dalam mimpi untuk mengucapkan terima kasih dan salam perpisahan pada sahabatnya itu. Sekian cerita kali ini, Kak. Ini cerita kisah nyata yang terjadi di desaku. Oke, terima kasih ya Mas buat ceritanya. Wih, kok aku ceritanya kayak ngebacain narasi aja ya. Oke, ini ceritanya lumayan ya. Lumayan creepy. Tentang apa ya? Arwah penasaran karena anggota tubuhnya yang hilang. Ini benar-benar terjadi karena ini aku udah pernah ceritain sebelumnya tentang pengalaman tetanggaku ya. Jadi tetangga deket rumahku itu, aku cerita lagi ya. Jadi tetangga deket rumahku itu dulu pernah mengalami kecelakaan motor yang cukup cukup menggemparkan di kampung lah ya, di daerah rumahku. Terus dia tuh nabrak truk, tapi truknya itu dalam kondisi keadaannya berhenti, lagi parkir gitu kan. Terus salah satu anggota tubuhnya itu aku lupa ya, entah jari, entah mata, aku gak inget. Kalau kata orang-orang sih mata ya, bola mata, kayaknya jari deh. Tapi ya mungkin jari gimana bisa putus ya kalau nggak ini kena kelindes atau apa, aku lupa ya. Pokoknya salah satu anggota tubuhnya itu hilang. Terus nggak ada yang sadar waktu itu tuh, nggak ada yang sadar, maksudnya sadar sih ya mungkin ya. Pokoknya itu dikuburkan gitu aja tanpa dicari anggota tubuhnya. Emang hancur gitu, soalnya nabraknya keras banget guys, keras banget. Apalagi truknya ini dari truk tronton kan. Dan selama gak salah 7 hari atau 40 hari arwahnya tetanggaku ini kayak gentayangan gitu deh, gentayangan di area kampung untuk menanyakan mana jariku gitu, tolong. Itu tuh udah banyak banget yang apa ya, yang ditakut-takutin gitu. Beneran ini. Emang sih, ini udah sering sih aku kalau ngedengar cerita-cerita kayak gini tuh udah sering banget. Jadi kalau misalnya orang dalam keadaan jenazah tidak utuh, ataupun misalnya ya kita meninggal dalam keadaan meninggalkan sesuatu barang di tubuh kita. Contoh kayak behel atau mungkin bulu mata gitu kan, eyelash gitu kan. Itu kan bulu mata palsu ya. Ataupun pakai kutek gitu kan. Itu pasti dia gak tenang gitu. Dan itu harus dibongkar dan harus, kalau misalnya salah satu anggota tubuhnya hilang ya harus dicari terus dikubur. Kalau gitu ya entah caranya mungkin didoakan atau kayak gimana.
Kalau ada yang ketinggalan barangnya, itu harus dibongkar dan diambil. Kayak gitu. Kalau ini sih kalau yang masalah barang ketinggalan aku pernah denger ini. Jadi ada daerah mana gitu aku lupa, ini cerita dari temen sih. Daerah mana aku lupa, jadi ada tetangganya itu meninggal. Terus meninggalnya itu dalam keadaan dia masih pakai behel. Dan keluarganya itu lupa buat nyopot itu behel. Nah, pas keesokan malamnya ibunya itu didatengin di mimpinya, terus minta tolong buat behelnya itu dilepas. Akhirnya makamnya dibongkar, terus dilepas behelnya, lalu dimakamkan lagi, dikebumikan lagi. Kayak gitu. Jadi udahlah, nggak usah pasang aneh-aneh gitu kan kita nggak tahu ya meninggal usia gitu kan, nyawa itu kapan kita diambil sama yang di atas gitu kan. Jadi kita nggak tahu kalau misalnya kita diambil secara tiba-tiba gitu ya, mendadak gitu kan, kita nggak tahu. Kayak gitu deh ya, setidaknya juga tidak menyusahkan keluarga juga. Belibet deh ngomongnya, nggak fokus, sumpah aku nggak fokus ini ngebacanya, karena emang tadi aku habis pulang dari nganterin temen explore di salah satu bangunan terbengkalai yang pernah aku explore. Sama kalau di Surabaya itu, kalau kalian tahu itu ada benteng Belanda di dekat Suramadu. Nah itu aku nemenin dia explore 2 tempat sekaligus, jadinya itu nggak fokus aku sekarang. Oke, lanjut lagi kita ke cerita kedua. Cerita kedua ini adalah kiriman email dari siapa ini? Dia tidak mau disebutkan namanya. Bentar. Iya, nggak mau disebutkan namanya. Jadi langsung aja ya. Halo Kak Ana, aku mau cerita nih. Aku adalah salah satu pendiri unit kegiatan mahasiswa Ghostbuster Kampus. Mantap ini. Kampusku berada di kawasan Bandung Selatan. Oke, langsung ke cerita saja ya. Kejadian ini berlangsung ketika malam Jumat minggu kemarin. Ini dia kirim emailnya udah bulan kemarin. Siangnya, aku dan temanku, sebut saja namanya Indra, sedang merencanakan untuk ospek mahasiswa yang ingin bergabung dengan komunitasku ini. Lumayan cukup banyak yang ingin bergabung. Aku dan Indra pun mulai menghubungi tim dari komunitasku. Hanya 10 orang timku yang ikut, dan hanya aku yang bisa melihat makhluk tak kasat mata. Malam pun tiba. Kami mulai membagi kelompok untuk pergi ke BMC. Buat yang belum tahu, BMC adalah Bandung Medical Center, bekas rumah sakit terangker di Bandung. Setelah sampai di lokasi, karena aku saja yang mempunyai kelebihan, akhirnya aku mulai memberi energi positif kepada timku dan peserta yang akan diospek. Setelah siap, akhirnya kami mulai mengacak kelompok kembali. Masing-masing peserta terdiri dari 5 orang. Ganjil kan? Dan dibekali 1 buah lilin. Bentar, kakiku kesemutan deh. Sebenarnya tidak ada pantangan ganjil genap, tapi karena aku ketuanya, jadi timku hanya mengikutiku saja. Semua kelompok pun siap untuk bergegas memutari gedung bekas rumah sakit yang luas dan memiliki 4 lantai ini dengan waktu 3 jam untuk mulai uji nyali di ruang yang berbeda. Semua berjalan sesuai rencana, karena untuk mereka mendengar suara tangisan dan ketawa sudah seram, apalagi dengan munculnya penampakan. Pasti untuk pemula sangat-sangat menakutkan. 2 jam pun berlalu. Setelah aku mulai melihat peserta yang sedang beruji nyali ditemani Indra, wakil sekaligus sahabatku, aku melihat 1 peserta yang gerak-geriknya sangat aneh. Saat aku bertanya pada peserta itu, "Kenapa kamu melotot saja?" Aku udah tahu kalau dia itu kesurupan. Terus peserta tersebut hanya menggeleng kepala. Lalu aku berbicara lagi.
Mau apa kamu masuk ke dalam orang ini? Terus peserta ini ngomong dong, aku senang aja, dia akan menjadi budakku dan dia akan mati. Hahaha. Ternyata yang masuk adalah Raja Jin yang ada di lantai 4. Aku pun akhirnya membaca ayat-ayat Al-Quran dan dengan bantuan keris pemberian kakek. Aku melawan jin itu. Akhirnya setelah bertempur dengan waktu yang cukup melelahkan, jin itu pun menyerah dan aku bawa ke alam gaib. Setelah beres dan menyatakan semua peserta berhasil, kami pun bergegas kembali ke kampus. Karena BMC hanya diberi waktu sampai jam 11 malam, itu pun izin dari siang. Setelah sampai kampus, tidak tahu kenapa Indra mengeluh sakit di kepalanya. Aku melihat dan mencoba menyentuh tangannya, sampai Indra merasakan panas saat kupegang. Aku tahu, Indra pun ketempelan makhluk astral. Indra yang sudah tidak kuat menahan pun dirasuki 3 suster penunggu rumah sakit itu. Pantas saja dia mengeluh sakit karena beban yang banyak. Akhirnya, satu persatu dari suster itu pun aku keluarkan. Mereka pergi dengan mengeluarkan nada khasnya tertawa dan menangis. Ternyata kali ini tim dan peserta dapat melihat suster itu saat keluar dari tubuh Indra. Aku melihat beberapa peserta yang tak sadarkan diri. Mungkin kaget dan takut. Dan aku pun langsung sigap menetralkan semuanya. Setelah hampir sejam berlalu, aku netralkan. Akhirnya kondisi mereka kembali seperti semula. Semua peserta akhirnya saya izinkan pulang dan dinyatakan lulus menjadi bagian dari kami. Walau sebagian peserta ada yang menyerah untuk bergabung dan hanya mengikuti ospek untuk pengalaman. Sekian dulu cerita dari aku, Kak. Kali-kali aja dari tadi. Lain kali aku akan bakal cerita yang lebih seru lagi. Ditunggu ke Bandung, Kak. Siapa tahu aku bisa collab explore bareng dengan Kak Ana. Wih, mantap ini. Ini siapa sih namanya? Gak mau disebutin lagi. Oke, nanti aku bales ya email kamu. Kegiatan mahasiswa Ghostbuster kampus. Emang ada ya? Aku baru tahu loh kalau kampus itu ada UKM yang kayak gini loh. Beneran? Ada kegiatan mahasiswanya kan kayak gini tuh. Baru tahu ini. Kampusku dulu gak ada, guys. Wih, seru deh kalau ada kayak kegiatan kayak gini. Mungkin di kampus kalian ada kali ya? Di Bandung loh ini. Aku gak tahu ya kampus mana ya. Bandung Selatan. Nah, cluenya Bandung Selatan. Coba deh kalian cari kampus yang ada di Bandung Selatan yang ada kegiatan UKM Ghostbuster kampus. Wih, seru itu pasti. Aduh, kampusku nggak ada. Udah tua juga, ngapain kuliah aku. Nggak ada, sumpah seru. BMC. Aku sih udah pernah lihat-lihat ya di YouTube sama di TV-TV untuk BMC ini ya. Katanya sih emang angker. Aku sih pengen sih kesana. Emang masih boleh dimasuki nggak ya ini ya? Maksudnya untuk dibuat explore gitu boleh nggak? Atau mungkin bayar atau kayak gimana? Coba Mas balas WA DM di Instagram deh. Pengen deh aku. Nantilah kalau pandemik berakhir aku ke Bandung. Wih, mantap kan ke Bandung cuy. Ghostbuster kampus. Tapi beneran loh guys. Tapi apa ya? Aku selama ngevlog ya di banyak lokasi ya, di banyak lokasi itu belum pernah yang namanya ngelihat penampakan. Belum pernah ya, jangan sampai sih. Tapi aku penasaran juga sih ya, maksudnya ngelihat setan itu kayak gimana sih bentuknya, penasaran ya. Selama ini sih cuma suara
yang paling merinding itu ya waktu aku explore di Rumah Sakit Mardiwaluyo di Blitar. Itu emang merinding banget, dan itu banyak banget interaksi suara dibandingkan semua lokasi yang pernah aku datengin loh ya. Yang baru aku datengin itu baru itu aja yang membuat aku merinding dan ketagihan pengen ke sana lagi, karena emang aku belum puas untuk explore di sana gitu kan. Masih ada lokasi yang belum aku explore di sana. Belum pernah ya. Gimana sih caranya untuk ngeliat kayak gitu? Beneran sumpah. Aku tuh dulu tuh pernah minta tolong untuk dibukakan mata batin. Tapi nggak ada yang mau gitu kan, nggak ada yang mau ngebukain. Terus ngeliat di blog kan, di blog di YouTube cara untuk membuka mata batin. Ada yang pakai tirakat, puasa putih. Terus pakai ini segala kayak challenge yang nyisir rambut di tengah malam dalam keadaan gelap di depan kaca, udah. Ngusap mata pakai tanah kuburan yang masih basah, udah. Maksudnya masih basah itu yang masih baru makamnya, udah. Malam-malam datang ke makam, udah. Itu aku malam datang ke makam ngapain ya? Oh, waktu ada acara prosesi pemakaman sih. Itu udah. Terus pakai payung di dalam rumah, udah. Apalagi? Mandi tengah malam, udah. Apalagi ya? Nyukur alis, udah. Itu beneran udah aku nyukur alis itu. Tapi nggak ada, guys. Terus lagi ini ngelihat dari ini, kalau kita bungkuk terus ngelihat dari kaki gitu, selangkangan kaki gitu dengan berbalik gitu loh, di persimpangan gitu, atau mungkin di ini jalanan yang tusuk sate, itu udah. Dan nggak ada gitu ya, atau mungkin aku emang nggak peka atau kayak gimana, aku juga nggak tahu gitu loh. Kalau ngerasain sih iya pernah ngerasain, tapi selama aku explore di tempat-tempat terbengkalai itu aku nggak pernah ngerasain yang namanya merinding, beneran nggak pernah. Baru yang merasakan merinding itu cuma Mardiwaluyo. Padahal aku ngajak ada salah satu teman konten kreatorku teman konten kreator namanya Samuel Krisma. Ya karena mungkin dia itu peka ya, punya sixth sense. Jadi setiap aku ajak ke lokasi yang udah pernah aku datengin dan aku ngerasanya aja, itu tuh aku ngeliat dia tuh mesti merinding, keringetan, padahal di situ nggak panas, nggak pengap, dan ya biasa aja, tapi dia bisa merinding. Sampai aku lihat sendiri tuh merindingnya tuh sampai ke kaki-kaki, sampai ke lehernya, tangannya semuanya itu. Ya nggak tahu sih ya, mungkin kalian tahu caranya untuk bisa ngelihat, DM. Mantap, DM ya. Oke, lanjut lagi kita ke cerita terakhir, cerita ketiga ya. Aduh mas, jangan lupa ya DM ya, beneran loh DM. Nanti kalau pandemik berakhir ini ya, di Surabaya berakhir, karena Surabaya lagi zona merah ya, pasti aku datang ke Bandung. Pengen ke BMC, terus mana lagi ya, katanya tuh di Bandung itu banyak banget lokasi-lokasi angker kayak gitu. Wah pengen. Sama di Semarang. Wah ini cerita, baru aku ngomong Semarang, buka email ternyata cerita dari Semarang ini. Oke langsung aja. Halo Kak Ana, nama aku. Ya itu kenapa sih pada gak mau disebutin namanya. Oke, aku adalah siswi yang berasal dari salah satu sekolah SMA negeri. Aku duduk di kelas 1 SMA. Sebenarnya aku bersekolah di Semarang. Tapi karena orang tuaku ditugaskan di Bandung, jadi mau tidak mau aku harus ikut. Oh, berarti udah pindah ke Bandung, guys. Aku masuk ke sekolah ini karena tawaran teman ayahku yang juga kepala sekolah di sini. Pak Bambang namanya.
Aku masih ingat akan kata-katanya ketika aku daftar ke SMA ini. Ani, nama samaran. Kalau kamu sudah tidak betah lagi sekolah di sini, kamu langsung bilang ke bapak ya. Aku agak heran dengan ucapannya. Tapi aku pikir, mungkin dia berkata seperti itu karena mungkin siswa-siswi di sini pada nakal-nakal. Kelasku berada di lantai paling ujung. Kelasnya sangat nyaman dan sejuk. Dari kelas ini aku bisa melihat anak sungai dengan jelas dari jendela di sampingku. Tapi di sini beberapa kejadian aneh mulai terasa. Belum ada sebulan aku berada di kelas ini, temanku sempat melihat ada seorang anak kecil hitam berada di bawah meja guru. Tak lama setelah peristiwa itu, terjadilah kesurupan massal. Awalnya aku sangat kaget dengan kejadian kesurupan massal karena aku baru pertama kali melihatnya. Siswa-siswi di beberapa kelas bertingkah aneh sambil berguling-guling di lantai. Para guru kewalahan menangani mereka, sampai dipanggil seorang Pak Ustadz. Setelah selesai, sekolah dipulangkan dengan cepat. Namun beberapa hari kemudian, peristiwa kesurupan massal ini terjadi. Dan lagi-lagi, seluruh teman-temanku berteriak sambil berguling tidak karuan. Tapi kali ini, karena peristiwa kesurupan terjadi di pagi hari, kegiatan belajar mengajar tetap dilanjutkan. Bu Ningsi, seorang guru muda yang baik hati, masuk ke kelas kami untuk mengajar kesenian. Tapi ada yang aneh dengan Bu Ningsi. Dia tidak terlihat seperti biasanya. Ketua kelas lalu memerintahkan kami untuk berdoa. Tapi Bu Ningsi mengangkat tangannya dan menyuruh kami untuk berhenti. Bu Ningsi mulai berbicara. Dia berkata kalau hari ini dia akan mengajarkan kepada kami sebuah tarian. Tanpa banyak bicara, Bu Ningsi mulai menyalakan musik. Sebuah suara lantunan Jawa mulai terdengar dari speaker, dan Bu Ningsi mulai memperagakan tarian. Siswa-siswi terlihat serius memperhatikannya. Dan tiba-tiba, Bu Ningsi mengajak temanku Raka untuk menari. Bu Ningsi mengajarkan Raka menari selangkah demi selangkah. Sorot mata Bu Ningsi terlihat kosong. Bu Ningsi juga mengajak beberapa murid lain untuk menari. Mereka mengikuti di bangku masing-masing. Aku baru pertama kali melihat tarian ini dan gerakannya sangat aneh. Dan tiba-tiba semua siswa-siswi memiringkan badannya serentak ke bawah. Lalu kami semua terpaku. Karena ternyata kaki Bu Ningsi melayang. Dengan perlahan kami lihat ke atas dan serasa dicekik oleh Bu Ningsi. Kami semua teriak kesakitan. Aku mencoba mengambil penggaris kayu yang berada di sampingku dan mencoba memukulnya. Tapi penggaris kayu itu tembus melewati tubuh Bu Ningsi. Sekarang Bu Ningsi membalikkan badannya ke arahku. Dia mulai berjalan ke arahku dan mulai mencekik leherku. Astaga, aku merasakan tubuhku terangkat semakin tinggi. Pandanganku mulai buram. Dan tiba-tiba Pak Bambang dan para staf sekolah mendobrak pintu. Bu Ningsi langsung melepasku. Dia lalu melompat sangat tinggi dan kemudian dia kabur melalui jendela. Dan itulah pemandangan terakhir yang aku ingat. Karena setelah itu aku jatuh pingsan. Aku mulai membuka mata perlahan. Tepat di hadapanku ada Pak Bambang terus-menerus memberikan minyak kayu putih kepadaku. Aku pun bertanya kepada Pak Bambang apa yang telah terjadi.
Lalu Pak Bambang menceritakan kalau mereka berhasil mengejar Bu Ningsih yang hampir menjatuhkan badannya ke sungai. Wih, anjir. Setelah diselamatkan, Bu Ningsih didoakan dan tak lama kemudian dia sadar. Bu Ningsih kesurupan kuntilanak yang bernama Mariam. Pak Bambang pun menceritakan kalau Mariam adalah seorang gadis yang meninggal tepat tanggal 17 Agustus 1944 karena ditembak oleh company. Mariam disangka sebagai mata-mata oleh company. Mariam dikuburkan siang-siang tepat di tengah lapangan sekolah ini. Mariam dikenal pandai menari. Konon katanya Mariam akan mengganggu kalau ada yang memanggil namanya atau bahkan memanggilnya di dalam hati. Udah ceritanya. Terus siapa yang manggil dong? Kan katanya dia bakal muncul kalau dipanggil ya namanya ya. Emang ada yang manggil gitu namanya? Terus ini apa ya? Aku kalau yang cerita terakhir ini agak antara percaya nggak percaya ya. Yang pertama adalah Bu Ningsih ini kan manusia ya. Terus dia itu kesurupan sama sosok Mariam ini. Dan pada saat si Ani, si cewek ini, Ani nama samaran ini, memukul Bu Ningsih pakai penggaris kayu, itu badannya tembus dong. Nah, setahu aku ya, kalau yang namanya hantu merasuki tubuh manusia, dia kan jadi suatu zat yang padat ya, karena kan manusia itu kan dia kan nggak tembus, nggak tembus pandang gitulah, kayak gitu kan, nggak mungkin dia ini tembus karena di sini dia ada kata-katanya, aku mencoba mengambil penggaris kayu yang ada di sampingku dan mencoba memukulnya, tapi penggaris kayu itu tembus melewati tubuh Bu Ningsih. Berarti kan tembus pandang dong, kayak hologram gitu, kayak setan dipukul kan tembus. Tapi kan ini setannya masuk dong di tubuh manusia, ya seharusnya kan tubuh Ningsih mungkin kayunya patah dipukul di Bu Ningsih atau kayak gimana, itu baru masuk akal. Terus Bu Ningsihnya lompat ke jendela. Tiba-tiba dia mau terjun ke sungai, tapi udah ditahan sama pihak sekolah, kepala sekolah. Lalu kepala sekolah cerita kalau setan ini namanya Mariam, dibunuh sama company pada tanggal 17 Agustus 44 karena disangka mata-mata. Terus dikuburkan siang-siang di tengah lapangan sekolah ini. Mariam itu dikenal pandai menari dan konon katanya Mariam akan mengganggu kalau ada yang memanggil namanya. Nah, yang jadi masalahnya siapa gitu loh yang manggil namanya, ya kan? Oke, kalau mungkin di salah satu siswi di sekolah itu ada yang namanya Mariam, wah tiap hari Bu Ningsih kesurupan dong. Cicak guys. Berarti Bu Ningsih tiap hari kesurupan dong. Kan katanya setiap dia namanya dipanggil kesurupan, Mariam bakal muncul. Nah, kalau misalnya ada salah satu guru atau temennya Mariam manggil, Mariam, terus noleh dong, muncul dong itu setannya. Aneh deh ini cerita. Menurut kalian gimana? Aneh gak ini cerita? Kalau aku sih aneh banget ini, gak masuk akal. Tadinya itu aku kira itu pertama kali aku baca ceritanya ini tadi itu seru nih, kayak ceritanya yang di ini. Kalian pernah denger gak ceritanya dosen yang gak salah di kampus di Semarang ya? Dosen yang ngajar mahasiswanya tengah malam hari gitu kan. Ternyata dosen tersebut itu lagi libur, gak ada jadwal mengajar. WhatsApp ke grup, tapi ternyata ada duplikat dosen yang ngajar
Dan pada saat ada salah satu mahasiswanya itu entah sengaja entah tidak sengaja menjatuhkan pulpen, dan dia apa ya, kayak ngelihat kaki dosen itu, ternyata kaki dosennya melayang. Terus dia nge-WhatsApp teman-temannya di grup untuk sekedar keluar satu demi satu. Dan akhirnya pada saat itu si mahasiswa tersebut disamperin hantu dosen itu dan bilang, kamu udah tahu ya, itu viral kan, itu pernah viral kalau kalian pernah dengar. Nah itu aku kira itu awal cerita dari ini ya, yang cerita yang aku bacakan barusan ini endingnya kayak gitu loh, kayak cerita viral dosen hantu. Seru gitu pikirku, lah kok endingnya gini, nggak masuk akal banget gitu loh. Fiktif banget ini, sumpah fiktif. Dari yang Bu Ningsi dipukul pakai kayu terus tembus pandang, terus nama Mariam apa segala macam, wah ini fiktif banget ini. The best lah ngarang ceritanya. Oke. Udah 3 cerita yang aku bacakan kali ini ya, walaupun yang cerita terakhir ini kurang seru, gak seru banget bagiku. Tapi dari ketiga cerita ini belum kategori untuk dosis kehororannya itu masih ya 60% lah. Belum yang membuat aku merinding banget. Yang cerita pertama ya walaupun ceritanya serem tapi kurang greget. Yang cerita kedua juga kurang greget. Dan yang cerita ketiga ini tambah gak greget, jadinya anjlok. Yang tadinya udah mau terbentuk untuk serem-seremnya, tiba-tiba cerita ketiga anjlok guys. Jadinya gak seru, gak serem. Oke deh, kalau gitu cukup sekian dulu cerita kali ini ya. 3 cerita yang udah aku bacakan, udah menit 42 aku udah nemenin kalian, udah 42 menit. Jadi jika kalian mempunyai cerita horor yang menurut kalian serem, yang serem loh ya, tolong dong kasih cerita horor yang serem banget. Karena pencinta cerita horor ini, pencinta mistis, pencinta horor, itu tuh butuh asupan cerita horor yang serem, bukan cerita horor yang fiktif kayak gini. Gak suka, jadi kurang greget gitu, bener gak sih? Ya, minta tolong yang serem ya. Kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah horor, atau juga DM Instagram Ana Olive. Dan jangan lupa follow Instagram podcast kisah horor ya, karena ya followersnya masih sedikit guys, masih 30-an. Ayo dong follow terus, follow, bantu podcast kisah horor ini makin makin lebih kreatif, makin mendapatkan dosis horor yang cukup membuat kalian merinding semua gitu ya. Dan jangan lupa follow juga di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, ataupun Anchor, karena podcast kisah horor ini sudah eksklusif di Google Podcast, Spotify, Anchor, dan Apple Podcast. Dan jika kalian suka dengan explore tempat-tempat terbengkalai, video explore tempat-tempat terbengkalai, kalian bisa langsung aja pantengin, mampir ke channel YouTube aku, namanya Ana Olive, ANNAOLIVE. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share nih ya, karena dukungan dari kalian itu adalah salah satu motivasi aku untuk memberikan konten horor yang lebih menarik lagi. Oke, cukup sekian dulu. Dan akhir kata saya mengucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata untuk pembacaan ceritanya, dan selamat malam.